mitra-mitra NASA yang ada di rumah yang nonton melalui live Facebook atau YouTube. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mufid Rijal. Saya mahasiswa magang di NASA dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Negeri Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Jadi kampus saya ini ada dua jurusan. Jurusan pertama jurusan pertanian ada di Yogyakarta dan jurusan peternakan ada di Magelang. Untuk kampus saya ini lokasinya ada di Jalan Kusuma Negara, samping Makam Pahlawan. Jadi saya di sini sebagai pembawa acara dari acara tematik kita pada hari ini. Acara kita temanya adalah potensi tanaman indigo vera sebagai pakan ternak. Jadi kita di sini akan mempelajari bagaimana cara membuat pakan ternak dari tanaman indigo vera. Untuk pemateri kita pada hari ini adalah Mas Rifki Dimas Aji. Mas Rifki Dimas Aji ini adalah lulusan dari Fakultas Peternakan UGM. Lulus tahun 2018 dan sudah bekerja di NASA ini selama 2 tahun. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung saja kita panggilkan Mas Dimas untuk mengisi materi pada hari ini. Kepada Mas Dimas saya persilakan. Cek. Terima kasih kepada Mas Mufid, tepuk tangan buat beliau. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai tadi sempat dibuka oleh Mas Mufid, beliau salah satu mahasiswa yang sedang magang atau PKL istilahnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya saudara, punya teman, sahabat, adik, itu juga bisa mungkin pada saat mengenyam masa bangku kuliah yang itu perlu tugas PKL, boleh gabung di NASA. Nah, jadi terbuka, hanya saja mungkin nanti perlu kembali waktu Pak ya, penyesuaian agar kita bisa mengkondisikan. Nah, jadi yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan itu boleh, silahkan untuk diajukan untuk PKL di kantor NASA. Dan kita selalu membuka setiap tahun ada. Nah, jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah kembali kita dipertemukan pada momen bahagia, momen luar biasa. Salah satu momen yang dimana itu menjadikan suatu keberkahan ya, karena ini sama-sama kita belajar menuntut ilmu dengan harapan seperti biasa bisa mendapatkan ilmu. Nah, ketika sudah mendapatkan, otomatis kita mudah untuk memberikan, untuk berbagi, untuk bermanfaat. Nah, jadi saya harapkan setelah dari sini Bapak Ibu mendapatkan salah satu bekal untuk kemudian terjun nantinya ke ternak, baik itu ikan, ternak, petani, silakan nanti bisa membawa suatu bekal, dalam hal ini adalah ilmu. Nah, saya sampaikan bahwa pagi hari ini memang kebetulan temanya adalah tentang hijauan pakan. Nah, kenapa saya bilang kebetulan? Maksud saya gini, Bapak Ibu nanti terserah mau menanya apapun, diskusi apapun yang berkaitan dengan peternakan maupun perikanan. Karena khususnya saya di bidang itu di PT Natural Nusantara. Dan memang untuk tematik, karena judulnya tematik, mempunyai tema, sehingga saya angkat tentang tanaman pakan. Nah, jadi kita mungkin dalam waktu 30 menit ke depan akan mengulas pakan. Jadi memang tidak lama Pak pada pagi hari ini. Saya juga mohon maaf karena mungkin nanti ada persiapan untuk besok kembali ke Timor Leste. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau udah update Facebooknya, nah itu ada kita sekarang sedang ekspor ke sana. Udah seminggu lalu saya sampai, kemudian hari Ahad besok Minggu pagi ini kembali lagi ke sana. Nah, doakan semoga memang NASA semakin membumi, mendunia dan bisa bermanfaat untuk seluruh warga, bukan cuma Indonesia tapi di luar negeri dimanapun mereka berada. Nah, jadi sudah kenal saya ya. Jadi saya nggak perlu mengenalkan ini nggak perlu, udah semua punya nomornya 004, kodenya 004. Oke, saya langsung masuk ke
pakan. Karena kalau kita bicara pakan ternak, tentu kaitannya pertama tentang pakan, kedua tentang hijauannya atau rumputnya atau pakannya. Nah, dalam hal ini titik tekan yang akan saya sampaikan itu tentang pakannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diskusi tentang bagaimana cara menanam Indigofera, kemudian mencari bibitnya di mana, kemudian menggunakan pupuk apa, bagaimana cara budidaya, penyiraman, berapa hari panen, itu nanti ada TS yang bagian pertanian. Nah, nanti kalau saya hanya mungkin secara umum, nanti Bapak Ibu silakan menggali lagi, atau mungkin suatu saat ada tematik lanjutan daripada Indigofera ini. Karena apa? Karena sangat luar biasa Pak tanamannya. Kalau ada yang belum pernah dengar, ada yang pernah dengar Indigofera? Belum ya? Tarum? Pernah dengar tarum belum? Nah, itu bahasa lokalnya tarum, tapi memang belum begitu lokal karena kita pun belum banyak yang tahu. Nah, ini Pak ya. Karena memang setiap yang kita keluarkan dari NASA itu pasti mempunyai latar belakang mengapa produk itu keluar. Nah, dalam hal ini adalah pakan. Karena memang pakan pengaruhnya sangat tinggi dalam peternakan, kita ambil latar belakang seperti ini untuk produk kita yang Viterna itu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut tematik TOT dan lain sebagainya itu pasti tahu ini. Karena ini yang mendasari Viterna itu ada. Nah, memang berdasarkan kondisi kita di lapangan selama perjalanan, kemudian menggali, mencari informasi oleh petani, ternyata memang ada dua kendala besar dalam bidang peternakan. Dan itu semua adalah berkaitan dengan pakan. Nah, yang pertama, harga pakan yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada sulitnya mencari pakan ternak. Nah, yang kanan ini biasanya lebih ke ruminansia. Tahu Pak ruminansia Pak? Itu hewan pemamah biak atau hewan pemakan rumput. Nah, jadi mereka kesulitan cari makan, hanya memberikan pakan seadanya. Apa contohnya? Damen. Ada yang tahu damen? Tahu ya, jerami. Kemudian rumput-rumput liar. Kemudian apapun yang ada daun-daun kering. Hanya seperti itu yang diberikan oleh ternaknya. Artinya masih sangat sederhana. Masih sangat mudah mereka menjalaninya tanpa ada effort lebih. Sehingga kita simpulkan peternakannya masih sangat sederhana. Peternak rakyat. Nah, oleh karena itu efek dari semua ini, kedua hal ini adalah budidayanya menjadi kurang efisien. Nah, disinilah PT NASA tergugah untuk menghasilkan salah satu produk yang memang bisa membantu peternak dalam budidaya. Nah, jadi kalau kita bicara pakan, ada peternak Pak di sini. Ada peternak apa Pak? Ayam broiler. Ayam pejantan. Nah, kalau kita kadang-kadang suka substitusi, tambahkan, artinya dengan pakan pabrikan hanya 40%, kemudian ditambahin dedak atau ditambahin jagung giling halus, kemudian ada bungkil kedelai, tepung ikan dan lain sebagainya. Betul Pak ya? Nah, dengan cara seperti itu peternakan mereka merasa sukses atau berhasil atau mempunyai selisih harga. Nah, dengan seperti itu budidaya menjadi lebih baik. Nah, sebetulnya ada lagi Pak yang bisa kita ulas. Nah, nanti insya Allah di slide-slide berikutnya akan kita bahas. Nah, jadi tadi juga sempat kita bahas bahwasanya memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat pakan itu sangat penting. Nah, yang sangat penting ini adalah memang dia mempengaruhi pertumbuhan. Nah, jelas ya, apa yang dimakan, apa yang diserap, apa yang akan menjadi daging. Kemudian komponen biaya terbesar sampai dengan 70% Pak. Jadi kalau kita bicara faktor yang mempengaruhi itu ada banyak sekali. Nah, pertama ada genetik atau bibit. Bibitnya ngambil di mana Pak? Pejantan tadi. Di CV ya, artinya dia sudah lama berbudidaya. Nah, ini pun jangan sampai kita salah mengambil karena pengaruhnya 30% dalam budidaya peternakan. Sisanya itu hanya 70%. Artinya ini adalah lingkungan. Lingkungan ya, 70% ya. Apa saja? Kemudian yang pertama ada, kemudian juga ada keempat kebersihan.
Ini semua mencakup tentang manajemen pemeliharaan. Nah, dalam semua hal ini ternyata pakan ini pengaruhnya 70%. Nah, itu yang saya maksud. Dalami peternak rakyat kita tadi yang saya bahas. Mereka ke pasar hewan beli bibit ukurannya sama ya, karena masih kecil, dengan harga yang satu mahal satu murah, satu mahal satu murah. Dan mereka sebetulnya nggak tahu recordingnya atau catatan induknya itu siapa, dulu bobotnya dipanen umur berapa dan lain sebagainya, itu nggak tahu. Sehingga kalau ada yang ukurannya sama, harganya lebih murah, dia beli yang mana Pak? Jelas yang lebih murah. Padahal ini pengaruhnya sampai dengan 30% sampai dengan nanti panen. Nah, jadi begitu dia beli sampai di kandang, nah itu pengaruhnya tinggal 70%. Nah, itu apa saja? Ini tadi yang saya bahas. Nah, jadi pakan sangat tinggi. Sehingga kita simpulkan bahwasanya memang sangat menentukan untung atau ruginya salah satu budidaya peternakan. Nah, ini sangat berpengaruh ya, pakan itu sangat berpengaruh. Sehingga perlu kualitas terbaik, perlu dengan cara penekanan bagaimana kita caranya menghemat pakan. Nah, kita masuk ke hijauan. Sebelum itu ini dulu. Nah, ada yang tahu Pak mengapa sapi makan rumput? Tahu Pak? Hah? Karena herbivora. Apalagi? Kenapa harus hijauan? Beda dengan ayam tadi. Kenapa Pak? Nah, kita ini bicara agak ilmiah dikit lah, agak masuk ke dalam. Karena di dalam sistem pencernaannya itu dia tidak cuman hanya satu. Beda dengan ayam. Ayam misalnya dari mulut ya, ini anggapnya mulut. Ini kepala ya, ini mata lah. Langsung lurus, lambung, usus, terus keluar. Nah, ini ayam. Berbeda dengan ruminansia. Ruminansia itu apa saja? Yang makan rumput. Itu sederhananya ya, tapi ilmiahnya adalah dia lambungnya terbagi dari 4 bagian. Ada yang pernah makan babat? Pernah? Suka nggak Pak? Seneng ya, hati-hati Pak, tapi mulai dikurangi. Karena di luar negeri ini dibuang. Di luar negeri nggak ada usus babat, itu nggak ada, sehingga masuk diimpor di Indonesia. Nah, jadi kalau kita bilang kita masih kekurangan daging, ternyata yang diimpor bukan cuma daging tapi sekaligus jeroannya. Nah, kenapa saya tanya tentang babat? Karena di dalam lambung yang terbagi menjadi 4 bagian ini, itulah yang kita biasa sebut dengan babat. Nah, jadi pertama ada, ini aja deh di apa namanya, slide. Nah, jadi lambungnya sapi itu ada 4 bagian Pak. Begitu makanan masuk dari mulut ini, dia masuk pertama ke perut besar. Nah, lambung bagian 1, yaitu rumen. Nah, ini di sini. Kalau dimakan belum hancur, digigitnya belum hancur, kemudian belum bisa kira-kira lanjut ke tahap setelahnya, dia akan dikeluarkan kembali. Nah, prosesnya adalah namanya remastikasi, atau biasa Bapak Ibu lihat ada sapi gayemi. Nah, jadi sambil tiduran atau sambil ngambruk, sambil santai, malam-malam pagi-pagi, padahal nggak kita kasih makan, dia tetap munyah. Itu adalah proses pengembalian pakan ke mulut untuk dikunyah kembali. Nah, itu kalau kita pakai, ada yang namanya tapro ya, nanti akan kita bahas di bawah. Nah, tapro ini salah satu tujuannya untuk mempermudah dia proses penghancuran pakan. Harapannya ketika pakan masuk, cukuplah 1 kali dia kunyah, dia hancurkan, terus lanjut ke penyerapan. Nah, sehingga dia kembali lapar, kembali kosong lagi mulutnya. Nah, itu harapannya dari salah satu tujuan tangguh probiotik. Kemudian dari rumen ini lanjut ke retikulum. Nah, jadi nggak langsung ke usus, tapi lanjut ke retikulum. Begitu dia sudah halus, masuk ke perut yang retikulum. Ini biasa disebut dengan perut jala. Pernah makan babat yang ada kayak jala-jalanya? Nah, pernah ya, karena babat itu bagiannya kan banyak. Ada yang kayak buku, ada yang lembaran, ada yang kayak
anduk. Nah itu kan, karena bagiannya ada 4 Pak, dan yang paling besar itu tadi adalah yang rumen. Nah jadi begitu dia masuk ke perut besar tadi, nampung semuanya, yang sudah bisa diserap masuk ke retikulum. Nah dalam retikulum ini dia lanjut lagi ke omasum. Nah ini omasum. Di sini terjadi proses enzimatis. Nah kemudian masuk ke abomasum. Abomasum ini fungsinya sama dengan lambung kita, sama dengan lambung ternak-ternak yang lain. Nah jadi mengapa kemudian dia bisa mencerna rumput? Karena proses lambungnya ada 4 bagian seperti ini. Ada penyaring 1, 2, 3, baru nanti di sini seperti biasa di bagian abomasum. Nah kemudian di rumen ini yang membantu mencerna itu siapa? Yaitu adalah bakteri. Nah jadi kalau kita ngasih pakan hewan ruminansia sama saja memberi pakan bakteri. Bakterinya apa? Bakteri asam laktat namanya, atau probiotik. Nah itu juga bisa. Sehingga harapan kedua daripada Tapro adalah membantu proses penghancuran pakan di rumen. Nah sehingga nanti masuk juga ke dalam saluran pencernaan lainnya dengan sangat baik, sangat cepat. Nah jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita bicara tentang hewan ruminansia, dia kalau tidak dikasih rumput malah berbahaya. Pernah tahu ternak kembung? Pernah ya, rata-rata adalah hewan pemakan rumput hijauan. Ayam kembung pernah Pak? Belum ya? Orang kembung ada? Ada, karena dia juga makan sayur, rumput. Rumput laut, ya betul. Karena dia juga makan sayur. Nah, kemudian kita klasifikasi lagi. Kenapa kemudian bisa kembung? Karena memang rata-rata peternak kita sekarang sudah menggunakan campuran dalam pakannya. Artinya dia pakai konsentrat yang sangat lebih 60%, rumputnya hanya 40%. Nah ini tujuan daripada ternak potong. Nah karena apa? Karena dari nutrisi yang sentrat itu kandungan proteinnya sangat tinggi, pK-nya sangat tinggi, kemudian ada kandungan lainnya mineral vitamin itu sangat tinggi sehingga dia tumbuh dengan cepat. Tetapi dia lupa bahwasanya habitat aslinya ternak ruminansia itu adalah pemakan rumput. Nah sehingga rumput itu perlu terus kita berikan. Nah sehingga pada tahun 90-an kemarin ada kasus yang namanya sapi gila. Pernah dengar sapi gila? Pernah ya? Itu sekarang sudah nggak ada lagi Pak, karena sudah ada kebijakan dunia namanya animal welfare atau hak asasi hewan lah istilahnya kayak gitu. Jadi jangan sampai dia kekurangan hijauan, jangan sampai dia kekurangan ini. Sapi gila terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi konsentrat, bukan pakan alaminya. Karena konsentrat ini bisa jadi isinya adalah tepung ikan, tepung daging, tepung tulang, di sisi lain juga ada bungkil dan sebagainya. Dan dianalisa ternyata bisa jadi dia memakan bukan habitat aslinya, makan dari tepung ikan, tepung tulang, tepung daging. Ini didapat dari mana? Ternyata dari bisa jadi tulang sapi sendiri atau tulang hewan itu sendiri, hewan ataupun daging darah hewan itu sendiri. Jadi seperti hewan makan hewan, jadi bukan makan aslinya. Nah itu sangat berbahaya sehingga virus itu muncul menyebabkan penyebaran yang luar biasa. Itu asal mula sapi gila Pak. Nah sehingga sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah aman. Nah kemudian kita masuk ke sini. Kemudian apa saja rumput yang ada di Indonesia atau yang familiar digunakan oleh peternak di lapangan? Yaitu ada, ini umum Pak ya, ini yang sangat biasa mereka gunakan, yaitu ada 6 jenis. Sebetulnya Indigofera belum banyak, cuman saya cantumkan untuk perbandingan. Nah itu ya, ada gamal. Gamal itu salah satu legum juga. Kemudian ada Indigofera, tarum. Nah ini akan kita bahas. Rumput gajah, rumput raja, sering ya kita dengar ya. Nah itu yang mereka sering gunakan, rumput gajah, rumput raja. Dan ada yang juga sedang itu odot namanya, rumput gajah odot. Nah nanti Bapak Ibu kalau ke lapangan ngobrol sama peternak sapi pasti tahu. Nah nanti kita juga sering dengar kolonjono juga ada. Kemudian kalau jerami tadi itu nggak saya masukkan Pak, karena dinilai protein kasar itu kurang lebih hanya 4%.
Nah, sedangkan seratnya, kenapa kemudian saya cantumkan serat di sebelahnya? Karena serat ini sangat penting untuk mengisi lambungnya tadi. Nah, jadi kalau kita lihat serat itu di bawah daripada 20%, itu sangat berbahaya untuk terjadinya kekurangan seratnya ternak. Sehingga gamal ini itu maksimal pemberian hanya sekitar 30% dalam pakan. Nah, jadi ibaratnya kita adalah itu energinya. Jadi ketika di dalam sini nanti bakterinya tidak ada zat yang bisa diolahnya, nggak bisa dihancurkan karena seratnya cuman sedikit. Itu gamal. Dan indigofera ternyata dari protein juga sangat tinggi, bagus. Kemudian juga seratnya juga bagus. Indigo, Bu. Indigofera. Ini indigofera. Nama lainnya tarum. Nah, memang ini belum familiar karena ini banyak di Afrika dan sangat ingin dikembangkan di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi, Bu, ada di UGM, di IPB, di LIPI, bahkan di Jawa Barat itu mereka mengembangkan namanya indigofera. Bahkan di NASA. Nah, ini insya Allah nanti ke depan juga ada pengembangan tentang indigofera. Nah, ini dari pemerintah DIY sangat minat untuk mengembangkan sebagai pakan ternak. Nah, kenapa saya cantumkan protein? Karena nanti juga akan kita bahas. Ini gambaran awal ya. Mana ya protein ya? Nah, ini. Nah, ini penting karena setiap sapi itu butuh berapa protein sehingga kita bisa tahu pakan itu dibutuhkan berapa banyak. Nah, ini tabel yang akan kita bahas juga. Lihat ya, bahwasanya di sini ada kebutuhan nutrisi sapi. Nah, jangan sampai kita punya ternak sapi, ternyata pertambahan bobot hidupnya hanya 0. Ini 0. Kenapa bisa 0? Ternyata pakannya hanya untuk memenuhi hidupnya, tidak untuk memenuhi perkembangan. Nah, jadi kalau saat ini bobotnya misalnya 100 kilo dan ingin pertambahan bobot badannya minimal 1 kilo, berapa kemudian nutrisi yang perlu dicukupkan? Nah, ternyata di sini ada kebutuhan protein ya, 0,9 kg atau kurang lebih 100 gram. Nah, jadi kalau kita lihat 100 gram protein itu harus masuk setiap hari. Sedangkan dari rumput, kita ambil contoh rumput indigofera tadi, itu kandungan proteinnya, ini peneliti Pak ya, banyak sekali peneliti, kemudian proteinnya itu memang kisaran 25 ke atas. Sebagai contoh kita ambil saja 25%, tidak perlu terlalu banyak karena dia sampai 31%, tergantung media tanam dan perkembangan hijauannya. Contoh 1 kilogram rumput itu proteinnya 25%, berarti berapa gram? 250. Sudah cukup belum untuk sapi tadi? Belum cukup ya, karena dia hampir membutuhkan 1 kilo protein. Berarti sehari pakannya harus berapa kilo? 4 kilo. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi kalau ada kesimpulan bahwasannya pakan hijauan atau pakan hewan itu 3% dari bobot badan, itu seperti ini. Karena memang semakin besar tubuh ternak itu makin besar membutuhkan kadar nutrisi. Nah, ini kan kalau kita udah sampai bobot 300 kilo, untuk menaikkan 1 kg bobot badan per hari membutuhkan kurang lebih 1,5 kg protein. Nah, jadi berarti ini ditambah lagi, nanti ada sekitar 6 kilo, 6 sampai 8 kg hijauannya yang perlu ditambahkan. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi nanti pengaruhnya ke biaya operasional atau cost-nya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apalagi yang menarik dari indigofera? Nah, ternyata ini ya, dia sudah sangat dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi, baik itu pemerintah daerah juga. Yang pertama memang dia masuk ke dalam legume. Legume ini memang yang memproduksi protein yang tinggi dalam hijauannya, dalam rumputnya. Kemudian yang kedua, produktivitasnya juga tinggi Pak, nggak kalah dari rumput raja dan lain sebagainya, itu nggak kalah. Dan proteinnya juga tetap
tinggi. Nutrien di sini adalah protein ya. Karena memang kualitas itu penentunya salah satunya adalah protein. Jadi ketika nutrien tinggi berarti proteinnya tinggi dan sangat disukai oleh ternak. Jadi rumputnya kurang lebih kayak gini gambarnya. Nah, kenapa tadi kita ingin adopsi yang sebelumnya tinggal di Afrika? Itu karena memang latar belakang iklimnya yang menyerupai atau mirip. Karena kemarin kita sempat kemarau panjang. Sekarang udah musim hujan ya. Sudah sering hujan kan? Sudah sering hujan. Ternyata memang Indigofera ini mampu hidup di lahan yang ekstrim. Jadi ini ya. Nah ini tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Nah jadi dia di Afrika tumbuh bagus. Harapannya diadopsi di Indonesia itu tumbuhannya juga tetap bagus. Kemarin dari tim NASA Pak Eko pernah juga sampai ke Bogor ke Garut. Timnya Pak Eko sampai ke Garut melihat di sana ada tanaman Indigofera yang sudah berkembang banyak. Betul, ternyata lahannya memang tidak perlu yang basah yang bagus, ternyata cukup lahan yang kering. Dan di sela-sela tanaman tahunan itu juga bisa ditanami oleh Indigofera. Jadi gambarannya memang sangat luar biasa potensinya. Dari sana harapannya kita mampu untuk menjadikan alternatif hijauan pakan ternak. Nah, jadi Indigofera itu memang berasal dari Afrika, Australia, bahkan Amerika Latin. Kemudian mau kita bawa ke sini, kemudian adaptif atau tidak. Kalau adaptif nanti kita gunakan sebagai pakan ternak. Nah, jadi seperti itu. Dan memang maksimal ya, tetap ada batas maksimal. Ini sebagai pakan ternak itu maksimal 75%. Nah artinya tadi dari 100% segini tadi, jangan sampai kemudian kita hanya berikan Indigofera. Ternyata dia juga mempunyai batasnya, batas akhir. Nah karena tadi kalau kita bicara tentang nutrisi, nah ini ada banyak sekali, ada energi, itu ya, ada bahan kering, kemudian ada kalsium, ada fosfor. Ternyata juga belum ada yang salah satu hal komponen yang belum bisa melengkapi semuanya. Begitupun dengan lainnya, sehingga perlu juga tambahkan dengan konsentrat. Nah, sehingga itu bisa menjadi pakan tambahan, feed aditif. Dari Indigofera ada yang ditanyakan belum? Karena untuk Indigofera udah tadi materinya. Sekarang kita masuk ke bagaimana Indigofera itu masuk ke dalam tubuh ternak. Kemudian kita bantu dengan NASA, teknologi NASA, agar kemudian daripada protein yang bagus tadi itu tidak terbuang sia-sia, tidak menjadi kotoran yang banyak, tetapi mampu untuk diserap maksimal. Tadi yang ada gambar lambung tadi, 4 bagian tadi, bagaimana caranya dia tetap maksimal. Termasuk tadi sudah saya singgung tentang TAPRO, tangguh probiotik. Nah jadi ini mungkin juga salah satu bagan teman-teman yang sering ikut TOT di berbagai daerah mungkin sudah pernah lihat, tapi ini saya ulang. Nah jadi memang kalau yang belum familiar, memang untuk pakan itu baik itu ternak yang kecil ataupun ternak yang besar. Kecil dalam hal ini ayam ya, sampai dengan yang paling besar mungkin sapi, ada kuda dan lain sebagainya. Itu ada 3 kategori pakan. Nah, jadi kalau kita lihat ada 3 di situ, ada yang mudah dicerna, sulit dicerna, dan tidak bisa dicerna. Tadi saya singgung juga tentang jerami, damen. Kenapa kemudian tidak disarankan sebagai pakan? Karena memang kandungan pertama dari proteinnya sangat rendah, kemudian ada serat, istilahnya adalah non struktural, artinya yang sulit untuk dicerna itu sangat tinggi. Nah ini serat yang sulit untuk dicerna itu sangat tinggi, sehingga perlu kita hancurkan terlebih dahulu dengan apa? Di NASA ada seperti fermentasi. Nah jadi harapannya setelah fermentasi, seratnya ini dibantu dipecah oleh probiotik, protein yang tadinya hanya 4% bisa sampai 8-10%.
Nah, ini dalam drum ya, fermentasi di luar. Nah, jadi harapannya seperti itu. Dari pakan tadi yang menjadi masalah, kemudian kita carikan solusi untuk fermentasi sehingga kualitasnya menjadi lebih bagus. Bisa jadi tadinya tidak bisa dicerna, akan lari ke yang sulit dicerna dulu. Sulit dicerna otomatis 50-50 juga, ada yang tetap tidak bisa dicerna atau bahkan ada yang mudah untuk dicerna. Harapannya nanti akan lari ke mudah diserap. Nah, jadi 3 kategori ini sangat penting. Kembali tetap ada yang sulit untuk dicerna, tetap ada yang harus dikeluarkan oleh ternak. Nah, ini kalau kita bicara tentang 3 hal ini, mudah dicerna ini dalam hal mungkin pakan-pakan yang sangat mudah, seperti konsentrat tadi yang 60%, karena konsentrat penyerapannya sangat tinggi Pak, sangat tinggi, mudah dicerna dan biayanya mahal. Tadi ada yang cerita 380 Pak ya, 380 itu 50 kilo. Nah, itu kan sangat tinggi. Padahal kalau kita bicara di NASA itu FCR itu bisa sampai 1,4 Pak, 1,2 sampai 1,5 itu FCR ayam. Artinya kalau FCR 1,5 artinya 1,5 kilogram pakan yang masuk bisa menjadi daging 1 kilo. Nah, contoh kalau pakan tadi 1 kilo 8.000, ternyata dia butuh 1,5 kilo, berarti kurang lebih berapa? 12.000 Pak ya, 12.000 untuk menaikkan 1 kilogram bobot hidupnya. 1 kilo bobot hidup sekarang berapa Pak harganya? 28. Nah, itu kalau mulus sukses berarti 28.000 dikurangin dengan pakan tadi berapa? 12. Nah, itu adalah selisih keuntungannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi antara penyerapan pakan terhadap peningkatan produktivitas adalah sangat penting. Kemudian bisa jadi kita tahu bahwasannya kendala itu bukan dari pakannya, tetapi dari siapa? Dari ternaknya itu sendiri. Saya ambil contoh. Bapak tahu nggak ayamnya Bapak itu mampu menyerap protein berapa persen Pak? Belum tahu ya? Saya ambil contoh. Tadi pakan harganya 480 itu kurang 400.000 itu kurang lebih protein udah bagus Pak, udah di atas 22% ya, udah bagus. Tetapi kalau kita cari tahu kemampuan ternak itu untuk menyerap, itu kan sulit. Saya ambil contoh misalnya ayam Bapak mampu mencerna protein 20%. Sedangkan ada pilihan ayam, pakan ayam itu kualitas proteinnya 25% dan 22%. Sehingga kita perlu beli pakan yang mana Pak? Pakan yang 25% atau yang 22%, padahal penyerapan ternak hanya 20%. Yang 22%. Satu, karena harganya lebih murah. Kemudian daripada dibuang Pak ya, karena kan tadi kemampuan penyerapannya hanya 20%. Nah, hanya seperti itu. Sehingga perlu kita bantu dengan memaksimalkan penyerapan. Sehingga bukan berarti kita beli pakan yang harganya sangat mahal itu mampu meningkatkan ternak yang tinggi, tetapi ternyata kita betulkan pencernaan ternaknya itu untuk mampu mencerna lebih banyak nutrisi pakan. Bisa jadi setelah mungkin diberikan teknologi ini, tadinya hanya 20%, bisa jadi 22% penyerapannya, sehingga kita beli pakan yang bagus itu tidak sia-sia. Bahkan beli pakan yang sederhana itu ketika kita sudah bisa mampu meningkatkan pencernaannya itu bisa lebih maksimal, bisa menjadi daging yang baik. Nah, gimana? Ya, itu sebagai pelengkap. Ini sebetulnya wajib untuk ruminansia tadi, karena dia yang mencerna adalah bakteri. Tapi kalau kita bicara tentang unggas, itu kondisi probiotik di dalam tubuh ternaknya itu sebagai musuh atau pelawan daripada bakteri yang buruk. Jadi dia lebih ke menjaga kekebalan tubuh. Nah, jadi belum banyak membantu tentang pencernaan, tetapi tidak apa-apa. Nah, kalau untuk ruminansia, karena dia yang bekerja adalah bakteri tadi, otomatis ketika bakteri itu banyak tumbuh, nah di dalam sini bakteri semakin banyak, otomatis dia terbantu untuk proses penyerapan. Nah, kalau di unggas fungsinya seperti Yakult di manusia. Ada yang pernah minum Yakult? Ada ya. Kalau iklannya kan minum Yakult tiap hari. Nah, tapi kalau
kita minum Yakult ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Tapi fungsinya hanya sebagai kekebalan tubuh, sekaligus nanti bisa juga membantu pencernaan dalam menghancurkan pakannya. Nah, biasanya yang peternak unggas yang sudah menggunakan Tapro itu dia campurkan ke air minum juga bagus Bu, hasilnya juga bagus. Tetapi catatannya memang dia jangan sampai diberikan berbarengan dengan pada saat pengobatan atau pemberian vaksin. Sebenarnya tidak ada efek samping, cuman nanti Tapronya itu tidak berpengaruh apa-apa karena isinya adalah bakteri. Tujuan obat itu kan membunuh bakteri. Dia nggak lihat bakteri baik atau bakteri buruk, intinya bakteri semua mati. Nah, ternyata dari Tapro pun akan mati jika diberi obat. Sehingga pada saat pemberian obat tidak perlu kita berikan lagi Tapro. Kalau filternya kosong, kita bisa substitusi dengan POC NASA, Pak. Ganti tentang POC NASA. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang harus sedikit bersabar karena filternya memang sementara kan belum bisa kita dapatkan lagi sehingga bisa diberikan POC NASA terlebih dahulu. POC NASA dan hormonik tidak apa-apa, boleh. Artinya kan itu paket. Tadi kan kalau nggak ada filternya, yang biasa kita berikan filternya saja, itu bisa kita ganti dengan POC NASA. Tapi kalau kita bisa berikan paket ketiganya, ketika POC NASA ketika filternya nggak ada, itu bisa kita berikan POC NASA dengan hormonik. Jadi pilihannya filternya atau POC NASA. Nah, tapi kalaupun dikasih hormonik sendiri, itu sebaiknya diberikan ke tanaman saja. Nah, tapi kalau untuk ternak itu berikan POC NASA. Ya, POC NASA kalau dicampur hormonik ya enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau POC NASA dengan filter NASA-nya enggak ada, nah berarti kita bisa berikan tangguh aja. Nah, tangguh probiotik. Jadi kan waktu ngasih vaksin ya? Ya. Kalau senggang waktunya kasih tangguh probiotik. Nah, jadi tangguh ini kan memang dia pengisi bakteri ya, pengisi bakteri tapi yang bagus, yang pro. Kan ada istilah pro dan kontra. Biotik kan bios makhluk hidup. Artinya dia makhluk hidup yang sangat menguntungkan. Nah, ketika pemberian vaksin, ini kan dia membunuh virus atau bakteri juga bisa. Sehingga hanya pada saat pemberian vaksin itu kita stop. Misalnya hari keempat ada vaksinasi, kan biasanya ada 3. Ada ND, ada Gumboro, kemudian ada AI juga di umur 21. Di hari keempat kita ingin vaksin, kita bisa kurangi di pagi harinya atau di tanggal 3 sore udah menyetop pemberian tangguh probiotik. Kemudian di hari 4 nggak diberikan lagi di hari kelima, di 1 hari saja di stopnya. Iya, nah nanti di umur 5 itu kan otomatis semuanya bakteri itu baik maupun buruk udah mati dalam tubuh ternak. Kita berikan asupan yang bagus lagi dari dalam, nah itu sangat bagus. Nah, ternak bisa memaksimalkan potensi genetiknya. Nah, kalau untuk dosis sama dengan filternya, Pak. 1 tutup 10 liter. Cuman saya sarankan untuk tidak menggabungkan. Nah, jadi yang digabungkan tetap filternya POC hormonik jadi 1, kemudian tapronya yang terpisah sendiri. Nah, pemberian sendiri. Walaupun nanti dia tergabung dalam tubuh itu tidak apa-apa. Yang penting tidak di luar, karena dikhawatirkan nanti bakteri tangguh ini akan memanfaatkan nutrisi yang ada dalam filternya ataupun POC NASA. Nah, itu belum dikaji secara analitis, dia berkurang nutrisinya berapa itu juga belum ada. Cuman untuk meminimalisir kejadian seperti itu. Nah, karena di dalam filternya POC hormonik itu sangat bagus nutrisinya, sehingga kita simpan terbuka sebentar saja itu kan sudah ada yang pernah nyimpan terbuka. Itu sudah tidak bisa bertahan lama, sehingga perlu tetap ditutup. Tidak bisa bertahan lama, tandanya adalah dia disukai oleh semut, bakteri lainnya. Nah, jadi ibarat daging itu kan kalau dia dibiarkan 4 jam udah busuk ya. Susu juga udah busuk. Berarti bukan cuma kita yang menyukai, ternyata juga ada hewan-hewan kecil lainnya yang menyukai. Begitupun tentang filternya POC dan hormonik, jika kita buka bakteri-bakteri lain yang beredar kan banyak. Sebetulnya di ruangan ini juga banyak, tapi kan nggak kelihatan. Itu akan memakan atau memanfaatkan yang ada di dalam filternya POC hormonik itu. Nah, jadi diharapkan jangan sampai sia-sia nanti kita
tetap maksimalkan produksinya melalui penggunaan terpisah. Ada yang diberikan pagi, ada yang diberikan sore. Nah, jadi seperti itu, selang-seling. Gimana? Iya, setiap hari. Jadi memang ini kan pembeliannya dari awal DOC sampai dengan panen. Nah, iya, gantian bisa. Tapi tadi saya kan berikan catatan, kalaupun tercampur dalam tubuh itu tidak apa-apa. Jadi di gambaran juga di Kalimantan Barat itu mereka menjadikan satu. Itu di Kalimantan Barat. Ternyata efeknya juga bagus, tidak masalah. Nah, kalaupun kita ingin berikan secara terpisah, itu juga bagus. Ada contohnya di Bali. Nah, tapi kan kita memang sudah memberikan keterangan, analisa dan rata-rata. Jadi untuk pemberian terbaik kurang lebih dini hari jam 1. Itu kan pengalaman kita di lapangan. Walaupun tidak signifikan ya, dini hari. Kemudian untuk pemberian secara langsung, baik itu memberikan terpisah atau jadi satu. Nah, hanya saja memang semua itu kembali ke peternaknya atau keternaknya, trial dan error. Jadi kadang bisa, kadang enggak. Begitupun tentang vaksin. Ada yang bertanya, apakah masih diperlukan vaksin ketika sudah memberikan NASA? Kita jawabkan tetap disarankan diberikan vaksin. Karena kasus yang sudah kita gunakan itu dari 6 peternak ada 3 yang berhasil, ada 3 yang tetap terserang penyakit. Artinya itu tidak bisa 100% mengurangi. Jelas, karena yang namanya vaksin membunuh virus. Kalau yang namanya produk kita itu dia sebagai feed aditif. Sudah bisa mengurangi 3 kejadian itu juga sudah sangat luar biasa. Nah, jadi bukan berarti menggantikan peran dari obat maupun vaksin. Nanti toko-toko mereka tutup, Pak. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi ada lagi? Kalau untuk peternak vaksinasi sama hormonik itu dijadikan satu dalam satu botol, Iya. isiannya tiap air minum itu boleh, Pak? Boleh. Oh, jadi 3 botol. Iya, jadi teman-teman mitra itu biasa sebut larutan induk. Nah, jadi induk itu isinya adalah Viterna POC hormonik. Kita simpan ke aqua yang lebih besar itu 1,5 liter, tutup rapat. Dan jelas dia tetap disimpan kondisi yang bagus, tidak terkena matahari langsung, tetap rapat. Nah, karena kalau aqua kan biasanya ini ya, tidak putih seperti ini tapi bening. Nah, ini kalau di luar hujan, lembab dan sebagainya itu sedikit riskan. Jadi perlu disimpan pada saat kondisi yang bagus. Ada lagi? Ini udah sering. Nah, nanti akan pengaruhnya bukan cuma kualitas, bukan cuma kuantitas, tapi juga nanti ada kesehatan. Seperti logo kita, tagline kita adalah 3K, kuantitas, kualitas, dan kesehatan. Nah, ini Pak tadi Tapro, Pak. Nah, sedikit kita ulas tentang Tapro. Tangguh probiotik ini memang salah satu produk dari NASA yang mengandung probiotik. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di lapangan ini sangat banyak sekali produk probiotik. Ada yang tidak perlu disebut ya, mungkin ada banyak sekali. Cuman yang bisa dibedakan, yang sangat mudah dibedakan itu dari segi jenis bakterinya dan dari kuantitas banyaknya bakterinya. Nah, jadi mungkin kalau ada botol produk lain dengan botol produk NASA, itu kita lihat kandungannya. Bisa jadi yang produk lain itu rata-rata hanya sekitar 4 jenis bakterinya yang dianalisa. Kita bisa sampai 5. Sebetulnya ada banyak sekali, cuman ini yang sangat dominan. Kemudian sudah lebih banyak jenis bakterinya, kita lihat dari banyaknya bakterinya. Contoh Lactobacillus. Lactobacillus ini salah satu pembuat yogurt juga, bakteri pembuat Yakult juga. Nah, Lactobacillus atau bakteri fermentasi. Nah, itu kita lihat sampai dengan 10 pangkat 7. Nah, kalau dilihat yang lain mungkin hanya 10 pangkat 3, 10 pangkat 5. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu trik untuk jika kita ke peternak yang mereka biasa gunakan probiotik lainnya untuk dibandingkan dengan tangguh probiotik. 10 pangkat 7 berarti berapa banyak? Nolnya 7, Bu. 10 juta ya. Nolnya 7 kan 10 juta. Berarti kurang lebih Lactobacillus di dalam satu botol ini isinya ada 25 juta. Nah, walaupun dia nggak kelihatan ya, tapi isinya berdasarkan hasil laboratorium yang ada, dan hasilnya pun kalau diinginkan oleh teman-teman bisa kami berikan. Itu adalah datanya seperti ini.
25 juta bakteri Lactobacillus. Sehingga kalau kita bicara tentang fermentasi pakan, yang lain mungkin sebulan, 2 bulan, kita bisa seminggu bahkan itu sudah jadi pakan fermentasinya. Nah, kemudian ada Azotobacter, Streptomyces, Saccharomyces, Aspergillus, dan Trichoderma. Ini memang mempunyai fungsi masing-masing. Ini ragi, kemudian ada jamur kecap. Nah, pembuat kecap ya, Aspergillus ya. Itu kalau nggak salah. Kemudian ada juga Trichoderma, ini biasa juga untuk pupuk, Pak. Tujuannya untuk meningkatkan unsur N. Kalau dalam pakan, N itu sebagai protein. Nah, jadi harapannya bisa sedikit meningkatkan kadar proteinnya. Kenapa kemudian kita masukkan jamur kecap juga? Karena yang namanya kendala fermentasi, rata-rata ternak tidak mau makan. Betul ya? Ada yang udah nyobain buat pakan fermentasi, begitu diberikan kok ternaknya nggak mau makan. Nah, itu kan rata-rata kendalanya seperti itu. Memang kalau yang tidak biasa, ternak itu akan mengalami proses penyesuaian. Berapa lama tergantung dengan pakan yang ada. Nah, dengan ini diharapkan sudah menyukai. Ibarat kita sudah ada garamnya atau MSG-nya, perasanya. Nah, di sana harapannya dari ternak itu sudah merasa nikmat mengonsumsi pakan fermentasi. Nah, kalau Bapak Ibu sempat ada waktu nanti ke Jalan Godean itu, saran kita Pak Widodo, lihat proses pembuatan pakan fermentasi. Nah, seperti ini. Dari Indigofera yang dibuat fermentasi, dari sisi protein dan serat itu sangat luar biasa, bisa meningkatkan nutrisi lainnya. Karena ketika kita fermentasi, itu bakteri tadi daripada probiotik, itu dia akan bekerja di tong ini. Pertama dia akan bekerja di tong ini untuk menghancurkan, melembutkan pakan yang ada, hijauan yang ada. Serat-seratnya dipecah, bukan dihilangkan ya, tapi dipecah. Ibarat kita tadinya makan nasi, sekarang makan bubur, sudah dihancurkan, sangat mudah untuk dicerna. Ketika dia sudah ada di sini, bakterinya pun nggak mati, ternyata juga masih hidup. Jadi masuk ke dalam tubuh ternak kambing, ternak sapi, itu adalah kondisi yang sudah ada bakteri dalam pakannya. Jadi bukan hanya pakannya jadi bubur, ternyata kandungan probiotiknya juga masih ada. Jadi juga membantu proses pencernaannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini di Pak Bondan namanya, showroom kami juga. Nah, itu slide saya sudah habis. Nah, itu nanti kita lanjutkan tentang diskusi, silahkan. Tapi tadi sudah ya kita sambung tentang diskusi. Kalau masih ada tidak apa-apa. Berapa lama ini? Setengah jam ya, betul ya? Setengah jam, 40-an menit. Nah, ini ya, kalau belum pernah lihat Indigofera kayak gini, Bu. Kalau nyari bibitnya sekarang sudah banyak. Ini kurang lebih sekitar 40 hari sekali sudah bisa dipotong. Sudah bisa, artinya ini kan legum. Legum itu agak tinggi, seperti gamal, turi, atau daun pete Cina, tahu ya? Nah, itu untuk menumbuhkan awal memang agak lama. Tetapi untuk terus dipanen itu sekitar sebulan 40 hari sudah bisa diambil daun-daunnya secara terus menerus. Nah, terbanyak di Jawa Barat sekarang. Nah, itu ada di Garut. Nah, tapi di sini juga ada di Gunung Kidul mau diadakan. Iya, sekarang mau proses pengadaan, tapi saya juga belum tahu pasti itu mau ada pengadaan besar-besaran di lahan sana. Ya, karena memang daerah Ibu ya. Jadi kan daerah sana daerah kering ya, belum banyak termanfaatkan oleh tanaman. Harapannya nanti setelah kita bisa manfaatkan ini di lahan kering pun bisa tumbuh bagus, itu bisa menjadikan lumbung alternatif pakan bagi ternak. Tuh, rumput gajah, gamal, raja. Monggo, apapun jika ingin ada yang ditanyakan terkait dengan peternakan perikanan. Ya, monggo, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terkait untuk unggas tadi Pak, terutama Nah, ini di Jawa Barat nih. kalau pakan alternatif selain konsentrat, kan saya sudah kasih Jagung jagung. giling. Kemarin perbandingannya itu jagungnya 3, konsentrat 1. Jagungnya 3. Tapi Ya, ternyata habis setelah itu bobotnya malah menurun drastis. Ya. Terlihat kilat-kilat itu loh Pak. Kilat-kilat itu apa, Mas? Kilat-kilat itu dadanya itu Kurus. kurus ya. Oh ya. Kata-katanya kurus ya. 3:1 ya. Terus? Tapi dari kemampuan dia bergerak bagus ya? Bagus, oke, aktif. Tambahkan sayuran juga. Ya.
Ya. mendekati panen dagingnya bisa normal, sudah seperti itu. Sekarang masih jalan. Sekarang masih jalan. Oh. Biasanya dipanen berapa Pak? 70 hari ya? 3 bulan? 60 hari. Itu udah sampai 1 kilo ya? Iya. Pejantannya. 50 hari. Ya. Targetnya itu 6 sampai 7 on. Jadi tinggal 10 hari lagi. Target 1 kilo. 1 kilo. Nah, itu pakan yang maksimal seperti apa? Oke. Atau, Ya. Kosnya melebihi target. Susah ini. Tanya susah ini. Salam. Pertama perlu teman-teman tahu bahwasanya memang pakan unggas itu yang ada di pasaran, konsentrat apapun baik itu dari Java, dari CP, dari Samsung, apalagi Pak banyak ya. Itu memang kandungan terbesar hampir 50% sudah jagung giling halus. Untuk apa? Dia sebagai sumber energi atau bisa dibilang dia energinya tinggi. Nah, itu KL per kilogram. Energi ini untuk apa? Untuk pemenuhan kebutuhan hidup harian. Nah, bisa dibilang kalau sekarang orang Indonesia banyak makan nasi, berarti dia seperti makan jagung tadi, banyaknya makan jagung. Tapi kalau lauknya nggak banyak, itu juga akan kekurangan kadar protein, kadar mineral, vitamin. Sehingga ketika tadi dilihat 3:1, ternak tetap akan aktivitas seperti biasa, karena dia energinya cukup. Ya, energinya cukup, tetapi dari segi pemenuhan nutrisi lainnya itu rendah. Nah, bisa jadi kadar proteinnya dia rendah. Karena dari jagung itu sendiri kadar proteinnya hanya 9%, Pak. Ya. Lor maggot bagus Pak itu. Jadi jagung itu sekitar 9%. 8-9% kadar proteinnya. Mirip dengan dedak. Tapi kalau dedak kan dia energinya juga nggak ada. Nah, sehingga kita lebih mending ngasih jagung. Nah, kemudian jagung bagus untuk ternak petelur karena dia energi bagus untuk produksi telur. Nah, ketika perbandingan 3:1 itu bisa dibilang sangat kurang, Pak. Karena dari segi protein tadi yang 9%, padahal untuk bobot tumbuh minimal 20% ya. Karena dari pakan konsentrat itu dengan harga segitu otomatis sudah 22%, 24% kadar proteinnya. Nah, ketika kita bisa hitung 3:1, otomatis jika di total kadar proteinnya hanya berapa itu? 9 kali 3 berapa? 27 ditambah 20. 47 dibagi 4. Nah, sekitar hanya 12%. Nah, itu kadar proteinnya, Pak. Sehingga perlu apa yang ditambahkan? Nah, ini Bapak mudahnya tinggal searching kandungan tabel pakan yang ada. Yang paling mudah untuk meningkatkan kadar protein adalah bungkil-bungkilan. Baik itu bungkil kedelai, kalau enggak polar. Polar itu juga lumayan sampai dengan 12-14% Pak kadar proteinnya. Nanti kalau di toko pakan ternak ada polar bisa juga ditambahkan. Jadi satu jagung, satu konsentrat, satu polar misalnya. Nah, biasanya kan kalau peternak di lapangan kan 40% konsentrat, 30% dedak, 30% jagung, atau 40% jagung, 20% dedak. Nah, itu bisa juga untuk seperti itu. Nah, jadi daripada kita berikan 3 hanya untuk mencukupi energinya saja, untuk bergerak, untuk hidup, untuk keringetan lah istilahnya kayak gitu, membuang energi lainnya, kita bisa alihkan ke pakan lainnya. Toh jagung dibanding katul, dibanding polar itu harganya lebih mahal jagung. Jagung sekarang sekilo kurang lebih berapa? 7.000 ya? Ya. 4.200 per kilo ya. Nah, itu bagus. Nah, jadi kalau dedak kurang lebih kan hanya 2.000. Dedak 2.000, polar itu 4,5 atau 4.000, itu enggak apa-apa. Artinya kita buat kondisi terbaik. Saya punya artinya tabel, misalnya dedak protein berapa, SK berapa, lemak berapa, kemudian bungkil-bungkilan. Bungkil itu kenapa bagus? Karena yang diambil minyaknya, Pak. Minyak diambil, kemudian yang disimpan itulah bungkil, sehingga udah tanpa lemak, kadar proteinnya bagus. Nah, jadi saran saya ke depan jagungnya cukup 1 atau 2, perbandingannya 2, kemudian konsentrat, kemudian ditambahin dengan sumber protein.
Nah, baik itu tadi bungkil-bungkilan atau tepung ikan, kalau ada tepung ikan itu juga bagus. Nah, jadi dalam budidaya peternakan memang selain kita tahu apa saja yang dibutuhkan oleh ternak, juga kita harus tahu tentang pakan yang ada. Nah, ini kan contoh juga Pak, bagaimana kita ingin menaikkan 1 kilogram. Ini tabel dari Dinas Peternakan. Nah, mungkin juga bisa searching kebutuhan ayam ini berapa banyak, berapa banyak minimal. Karena yang saya tahu minimal 18% Pak protein. Energi memang masih cukup, dari 1.300-an itu masih cukup. Nah, jadi seperti itu. Nanti kemudian dihitung-hitung seperti tadi, seperti ini. Seperti kalau kita beli konsentrat proteinnya berapa persen, kemudian dari dedak tadi berapa persen, kemudian dapat rata-rata pakannya berapa banyak. Kalau sudah menemukan formasi yang bagus, itu bisa menjadi ransum pribadi, bahkan bisa dijual Pak nantinya. Jadi campuran itu bisa dijadikan dasar untuk kita beternak selanjutnya. Nah, jadi itu formulasi pakan. Dikasih daun nggak apa-apa Pak, bagus, sumber serat juga. Daun kates kalau ada bagus. Kangkung juga nggak apa-apa, bagus. Kangkung itu kan dulu seperti Indigofera nih, ciri-cirinya. Begitu tahu protein bagus, enak dimakan, ternyata itu buat manusia dulu, padahal buat kelinci Pak. Nah, kayak gitu. Bisa jadi Indigofera ketika sudah bagus, sudah lancar, itu rebutan lagi, itu buat manusia. Bisa jadi seperti itu, padahal awalnya dari pakan ternak. Nah, kebutuhan sayur hanya kurang lebih 2% Pak, cukup 2%. Nah, karena di dalam konsentrat itu sudah ada campurannya. Kita ambil yang paling penting kan dari sayur itu ada mineral sama dari seratnya. Karena di ayam pun dia mampu untuk mencerna itu. Nah, jadi jangan sampai nggak ada. Tapi kalaupun nggak dikasih nggak apa-apa, karena sudah ada di konsentrat. Intinya sudah memberikan konsentrat. Konsentrat ini bisa istilahnya mengangkat pakan, sehingga dicampur dengan jagung setengahnya itu juga masih oke. Yang jelas nggak sampai tadi 3:1. Ya, minimal 1:1 itu maksimal. Betul, maksimal. Nah, jadi kalau untuk unggas, memang kalau kita lihat dari pengguna memang sudah ada Pak, sudah ada beberapa tempat yang sudah menggunakan Tapro. Itu memang hasilnya juga bagus. Artinya dari setiap kandang satu ke kandang yang lain, itu memang tidak bisa kita samakan 100%. Juga ada banyak sekali faktor di dalamnya membedakan. Tapi berdasarkan prinsip, itu juga bagus selagi untuk memperbaiki pencernaannya. Ketika pencernaan bagus, otomatis penyerapan bagus. Pakan yang masuk bisa diserap secara maksimal. Nah, jadi ini pun dari pakan seperti ini tadi, kita juga tidak tahu kemampuan si ayam mencernanya berapa banyak. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi harapan kita prinsipnya sangat bisa dan sangat bisa digunakan untuk melawan yang namanya penyakit atau bakteri yang buruk. Nah, ada lagi? Ini ya, saya lingkari. Sekarang memang lagi bahas hijauan, karena kemarin sulit, kita nyari pakan rumput itu sulit. Sehingga terkenal juga namanya fermentasi tadi, dari jerami, dari daun kering, dari pokoknya rumput apapun yang tidak bisa dimanfaatkan, masuk semua dalam tong, baik itu dari limbah sayuran rumah tangga, itu jadi pakan ternak. Nah, itu juga sudah kami kaji, sudah banyak yang menggunakan. Dari sini ada yang ditanyakan nggak dari tabel ini? Ini ya. Ini memang kalau kita tidak berupaya untuk membuat yang sulit dicerna dan tidak bisa dicerna ke mudah dicerna, ini dia akan efeknya ke aroma-aroma kandang itu yang bau. Nah, jadi ketika kita sudah mampu untuk mengalihkan yang sebelah kiri menjadi yang sebelah kanan, otomatis dari pencemaran itu bisa berkurang. Karena utamanya adalah penyebabnya adalah N itu Pak. Jadi kalau kita bicara protein, jangan juga terlalu tinggi. Karena ketika protein dalam pakan tinggi, ternyata ternaknya menyerapnya sedikit,
dia akan dikeluarkan kembali. Protein yang dikeluarkan kembali ternyata dia yang terakumulasi menjadi amonia. Amonia yang membuat bau. Nah, kan sayang kita beli pakan yang mahal, yang tinggi proteinnya, ternyata kemampuan ternak menyerapnya hanya sedikit. Nah, sehingga itu perlu dibantu oleh penyerapan dalam tubuh ternak. Ibaratnya adalah kita betulkan bengkelnya, Pak. Nah, ternaknya itu yang dibetulkan, pencernaannya dibetulkan. Bukan berarti kita beli pakan yang banyak, yang bagus, yang kualitasnya tinggi, padahal ternaknya itu kemampuannya hanya sedikit. Monggo. Kalau menyarankan untuk unggas ataupun hewan ternak itu kan biasanya Fiterna, POC. Fiterna, POC, ya. Itu kan kalau POC. Iya, Fiterna, POC. Hormonik itu kan nggak ada Mm-mm. gambarnya gitu. Nah, itu tuh yang bingung konsumennya Mbak ini kok nggak ada. Iya, iya. Hewan, nggak ada aturan untuk hewan itu kok bisa pakai. Kok bisa buat hewan ya? Jadi NASA itu memang pertama kali mengeluarkan produk untuk tanaman maupun untuk hewan itu adalah POC NASA. POC NASA itu bisa kita artikan juga dengan produk organik cair, bukan pupuk organik cair, tapi produk organik cair. Nah, yang di dalamnya itu bisa dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup. Semua makhluk itu siapa? Termasuk ternak. Bahkan manusia pun bisa, cuma tidak disarankan karena tujuannya adalah ternak. Nah, jadi bisa digunakan. Dan kemudian peternak yang sudah menggunakan POC NASA meminta tolong membuatkan produk khusus untuk ternak. Akhirnya muncullah namanya Fiterna. Nah, jadi dulu adalah POC NASA. Sehingga ketika Fiterna sekarang sulit, kita alihkan lagi seperti dulu, yaitu POC NASA. Walaupun memang di Fiterna sudah disempurnakan ya, ada asam aminonya lebih tinggi. Nah, kemudian di hormonik pun dia ada fungsi khusus, yaitu di pengatur tumbuh, hormon. Nah, prinsipnya sama. Produk NASA itu mengapa organik tetapi efeknya bagus? Karena dia sudah melalui, nah ini Bu yang mungkin peternak dan kita juga masih awam, melalui proses biokimia yang ketiga atau biasa disebut purifikasi. Nah, jadi ibarat ada padi, gabah, itu kan kita belum bisa makan. Kemudian diolah lagi, itu tahap 1 misalnya ya. Diolah lagi, biokimia kedua menjadi beras. Itu kita juga belum bisa makan, tapi burung udah bisa makan. Ya, burung, kemudian kalau tadi gabah mungkin baru tikus, burung-burung. Kemudian diolah lagi, piruvatisasi atau biokimia tahap 3, yaitu diolah menjadi nasi, dimasak. Itu manusia bisa makan. Nah, ibaratnya seperti itu. Semua produk organik sudah melalui proses seperti itu, sehingga semua makhluk hidup bahkan manusia bisa mengkonsumsi. Nah, itu yang mungkin perlu dijelaskan ke para pengguna, distributor yang ada. Iya. Nah, memang ketika kita sarankan di awal dulu hanya Fiterna saja satu. Kemudian saking kreatifnya peternak, mereka ada yang menggabungkan POC, hormonik, bahkan amne juga dicampur, propolis dicampur juga. Ternyata efeknya adalah positif, bagus. Dan memang kita kaji itu tidak ada masalah, bisa untuk diberikan. Sehingga sekarang ketika kita berikan rekomendasi, itu bisa diberikan paket. Nah, jadi paket itu Fiterna, POC, hormonik. Tetapi apabila dia baru mau mencoba, itu cukup kita berikan Fiterna atau POC NASA. Nah, begitu sudah ada perubahan bagus dan sebagainya, baru kita berikan tambahan hormoniknya. Nah, jadi seperti itu. Walaupun di dalam POC NASA dan Fiterna sudah ada kandungan hormonik, tetapi apabila kita campurkan kan menjadi lebih banyak, lebih baik, lebih lengkap. Nah, jadi seperti itu. Gitu, Bu? Ya. Jadi jangan khawatir Fiterna sedang nggak ada, bisa kita alihkan ke POC NASA. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa lagi izinnya bagus. Nah, kalau gambaran di Timur Leste, Pak, Timur Leste itu nggak perlu yang namanya perizinan, nggak perlu namanya laboratorium dan lain sebagainya. Jadi pengguna kita di sana itu mereka sangat merasakan manfaatnya. Begitu kita stop sekarang, ya efeknya adalah mereka masih bisa menerima sebetulnya. Cuman kendalanya kan ada yang namanya pengiriman.
Nah, di fase pelabuhan atau fase airport, nah itu yang di sana perlu proses perizinan. Padahal di sana nggak perlu. Asal ada produk bagus, kemudian bisa diperbanyak, dijual, itu sama pemerintah malah didukung. Nah, itulah kondisi produk kita sekarang di sana. Jadi awal masuk kemarin Harmonic, Oceanasa dan Supernasa, tapi sekarang ingin menambah ke seluruhnya. Bahkan nanti akan ada waktu khusus untuk Pak Menteri Pertanian untuk menjelaskan agrokompleks kita di sana. Jadi semua produk, karena dulu hanya baru 3, sekarang semua produk. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi kita sekarang lebih ketat. Ya sebenarnya positif saja. Tapi memang kalau untuk pengguna kita yang sudah banyak sekali dan udah ketergantungan, tapi kan itu bisa menjadikan efek negatif untuk peternakannya. Nah, jadi kita perlu juga mencarikan solusi, baik itu dengan adanya Oceanasa atau adanya ton diganti dengan Supernasa, itu juga bisa. Nah, ton bisa Pak ya diganti dengan Supernasa yang POP, yang serbuk. Kalau kita juga sulit untuk mencari ton, nambah organik Nusantara. Ada lagi? Monggo Bu. Boleh juga, sangat boleh. Hanya saja ini ya Bu ya catatannya ya. Kalau fermentasi, bakteri tapro dia kerja dulu di luar, kemudian masuk ke dalam tubuh ternak, tapi bakterinya nggak mati. Hijauannya udah bekerja di hijauan sini untuk menghancurkan, melembutkan, kemudian masuk ke dalam tubuh, membantu proses pencernaan. Jadi ada 2 kali kerjanya, di dalam menghancurkan ini sama di dalam tubuh ternak. Tapi kalau kita berikan langsung, dia hanya bekerja di dalam tubuh ternaknya atau di dalam 4 bagian lambungnya tadi di sini. Nah, langsung bekerja di sini. Kalau tadi kita fermentasi, dia bekerja untuk menghancurkan rumputnya juga, kemudian masuk ke sini, bekerja di sininya juga. Tapi kalau kita berikan langsung, dia akan bekerja di sini langsung. Jadi nggak apa-apa, boleh. Dan juga sangat membantu. Cuman ada fungsi yang sayang kalau dilewatkan. Tapi kalau merepotkan ya nggak apa-apa, langsung saja diberikan ke dalam tubuh ternak. Nah, jadi seperti itu. Tapro bakteri bagus karena di dalam sini yang bekerja bakteri, membantu untuk menghilangkan bakteri yang jahat. Produksi, penyerapan bagus, dan dia melawan bakteri yang buruk. Nah, jadi nggak apa-apa. Baik itu ke sapi, domba, ayam, itu nggak apa-apa. Bahkan ayam kalau pakannya mau difermentasi juga bisa Pak. Nah, jadi perbandingannya beda ya. Kalau ini kan 4 tutup untuk 100 kg hijauan rumput atau dalam 1 tong tadi. Tapi kalau untuk unggas, karena memang dia tidak perlu penghancuran yang sangat banyak, itu 1 kilo untuk 5 kg. 5 sampai 10, 1 tutup, mohon maaf, 1 tutup untuk 5 sampai 10 kg konsentrat atau pakan ayam. Nah, itu udah saya coba Pak. Jadi cukup didiamkan selama 2 hari. Nah, jadi tadi ya, kalau biasa kita campurkan, tadi bapaknya misalnya 3 jagung, 1 konsentrat, sudah dicampur. Kemudian kita ambil 1 tutup tangguh probiotik, campur ke 5 kg campuran tadi. Kemudian simpan ke tempat yang anaerob atau hampa udara. Kalau ada drum, pakai drum. Kalau belum bisa sebanyak itu, bisa pakai toples yang besar contohnya. Itu kita cukup diamkan 2 hari. Iya, tutup rapat, diamkan 2 hari. Nah, nanti hasilnya ini Pak, dia ada perubahan di aroma, menjadi lebih wangi atau asam lah, asam karena yang bekerja adalah bakteri asam laktat. Kemudian jangan sampai dia berjamur, karena kalau berjamur kemungkinan besar terjadi kebocoran, karena tadi dia bekerja di kondisi yang rapat, yang hampa udara. Nah, setelah itu dia lebih remah, mudah dimanfaatkan oleh ternak. Sama fungsinya untuk fermentasi di luar dan fermentasi dalam tubuh ayam. Nah, jadi kalau pernah dengar fermentasi ayam, pakan ayam itu juga bisa menggunakan tangguh probiotik. Hasilnya juga bagus Pak, karena untuk menghancurkan kulit jagungnya tadi, itu juga bisa bantuan dari bakteri tapro di luar, di proses fermentasi. Ya,
Terserah. Yang penting satu tutup tapro untuk 5 kg pakan. Baik itu konsentrat saja atau yang sudah dicampurkan atau yang nggak masalah, bisa digunakan satu tutup. Campur mas, karena satu tutup itu untuk meratakan sebanyak itu kan susah, secukupnya. Jadi kalau pengalaman saya kurang lebih ya sekitar setengah aqua gelas itu kalau untuk 5 kg. Campur air, hanya fungsinya sebagai meratakan. Nah, jadi kalau tangguh ini kan dia dengan kondisi yang bakteri sebanyak itu, sepadat itu, harapannya dicampur air dia nanti juga akan menyebar. Nah, menyebar kemudian kalau ada tetes tebu juga lebih bagus, dicampur juga molasses atau tetes tebu. Perbandingannya 1:1 dengan tangguh. Prinsipnya molasses ini untuk menghidupkan atau untuk memperbanyak bakteri tapronya juga. Karena kondisi tapro di dalam botol itu dia bakterinya tertidur atau dormansi. Jadi nggak hidup, nggak mati, nggak hidup, tidur dia. Ketika dia dibuka, otomatis kita perlu hidupkan. Salah satu media terbaik untuk menghidupkan selain air adalah campuran molasses tadi, karena dia manis. Itu kan sisa tebu ya, limbah dari tebu. Kalau nggak ada dikasih gula pasir lebih bagus, air gula itu lebih bagus. Menghidupkan sekaligus bisa jadi dia tambah banyak. Ya, 1:1. Tapro satu tutup, tetes tebu satu tutup. Begitu Bu, sampai mana-mana ini jawabannya. Tangguh probiotik. Itu untuk di ternak ya. Kalau di kolam juga bisa. Untuk di pakan udang juga bisa, pakan ikan bisa. Di airnya juga bisa untuk mendekomposisi kotoran ternak. Nah, jadi kalau ada yang bilang pakan alami, itu kemungkinan besar adalah olahan daripada probiotik. Karena yang namanya kotoran, pakan itu ada di dasar permukaan air, dia dimanfaatkan oleh probiotik sehingga nanti probiotik ini dimakan oleh plankton. Nah, jadi dari plankton itu yang baru dimakan ikan. Nah, jadi siklusnya berputar. Ada lagi? 10:30. Cukup? Cukup ya? Kalau ada apa-apa, pertanyaan, jika mungkin di dalam ruangan ini belum terpikirkan, nanti silakan bisa menghubungi tadi nomor yang tertera. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadikan salah satu ilmu yang nantinya bisa dibagikan. Karena tadi prinsipnya ya, yang namanya ilmu kita dapat, kita berikan. Jadi potensi ketika kita belajar memberikan itu sangat tinggi, sehingga yang namanya ilmu itu pahalanya sangat tinggi atau ganjarannya sangat tinggi. Semoga apa yang Bapak Ibu upayakan hari ini dicatat kebaikannya oleh Yang Kuasa. Kami tutup dengan semangat seperti biasa. Siap-siap. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, bila ta'ala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena saya nanti ini agak cepat hari ini. Ada yang belum punya majalah ini? Kalau ada yang belum, bisa nih, ada berapa? Ada 5. Mungkin tadi yang datang awal-awal, yang datang cepat